kita masuk ke minggu kedua. Kita akan belajar algoritma yang paling banyak digunakan di big data mining. Kalau saya kasih kalian data, bisa nggak kalian cariin item-item dalam data itu yang sering keluar, dan kalian bisa perform association rule discovery. Ini contoh masalahnya. Nanti kalian bisa mapping juga ke masalah genomik atau bioinformatics. Tapi intinya adalah, misalnya kalian punya supermarket self-management, misalnya kalian punya masuk ke supermarket, lihat item-item yang ada di rak-raknya, ya. Biasanya kita perlu mengidentifikasi item-item yang sering dibeli bersamaan dengan banyak customer. Datanya biasanya ada di POS-nya, customer ini beli item ini bersama item yang mana ya, gitu ya. So datanya ada di database. Nah, kalian biasanya dikasih datanya, kalian harus bisa perform untuk mencari similar item yang dipilih atau basketnya di dalam keranjang belanjanya customer itu apa aja. Oke? So kalau customernya gede, ya, misalnya kita masuk ke supermarket gede, ya pasti ada large item ya yang dijual bisa ribuan, dan ada banyak basket karena banyak orang yang masuk ke supermarket gitu ya. Nah, secara matematik problem ini kita pengen tahu people yang beli XYZ cenderung untuk beli V dengan W. In general, kalau kita generalize this problem bukan cuma masalah supermarket, tapi di banyak masalah, contoh misalnya genomik, atau misalnya obat yang dikasih oleh dokter kepada pasien dalam satu rumah sakit, kita bisa cek berapa banyak genomik orang yang similar atau berapa banyak yang similar di dalam obat yang dikasih oleh dokter. Application-nya bisa sangat generik, item itu kalau di supermarket ya produk, tapi bisa jadi drugs, bisa jadi macam-macam kalau dalam konteks lainnya. Basket itu juga bisa jadi kayak keranjang belanja di supermarket, tapi kalau di obat misalnya bisa jadi resep, ya. Jadi datanya ada di mana-mana. Ini yang disebut market basket problem ya. Jadi datanya pasti besar. Kalau dalam satu rumah sakit misalnya ada 100.000 pasien yang berobat dalam setahun, maka datanya cukup besar gitu ya. So aplikasinya saya rasa kalian udah bisa bayangkan ya. Untuk case kalian masing-masing, sekarang kita masuk ke dalam case algoritmanya. Ya. Nggak usah dihafalin nih algoritma, misalnya kayak finding frequent item pairs, a priori algorithm, kalian selalu bisa pakai ChatGPT untuk minta sampel code dengan Python. Saya kasih contoh. Saya misalnya bilang ke ChatGPT, make synthetic dataset, karena saya nggak punya datasetnya. Oke, write Python code. Okay, to implement frequent item pair using algorithm, okay, using PySpark. Ya, saya minta dia coba bikinin saya dataset, misalnya dia bikin gitu, nanti dia pakai frequent item. Jadi jangan terlalu worry soal algorithm. Kalau kalian udah tahu cara bekerja dan nama algorithm, kalian pasti minta sampel code, oke? Cuman harus sebelum bisa minta, kalian harus bisa ngerti. So frequent item set, simple questionnya, find set of item yang bersamaan, terlihat bersamaan dalam basket, oke? Misalnya, item setnya I, number of basketnya contain berapa item di dalamnya. Contoh tuh TID-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, ada item-item. Oke? Nah, misalnya kita kasih dia support threshold. Misalnya saya pengen yang bersamaan itu saya namain support threshold, misalnya 2. Artinya problemnya cari 2 item set yang sering bersamaan. Jawabannya kalau data ini adalah beer dan bread. Ini interesting bahwa orang yang beli beer itu pasti juga beli roti. Oke, secara matematik pasti bisa kita buat jadi kayak vektor ya.
Misalnya items-nya ada beberapa jenis ya. Ini pasti kalau diimplement di Python ini kayak enumeration. Nah, nanti support result-nya kita define. Nah, frequent item-nya itu kayak tuple ya. Jadi kayak M, MCB, I dan seterusnya. Association rules ini kayak rules yang kita harus define kayak if then rules tentang konten dalam basket. By the way, ada yang tidak bisa bahasa Indonesia nggak di sini? Semua bisa ya? Bisa, Pak. Oke. So, association rules itu kayak rules-nya. Kalau suatu basket terdapat item, ya, dia most likely terdapat J item. Oke. Nah, ini ada rumus matematikanya secara confidence. Association rules-nya kita define sebagai probability dari J given E factor. Oke, mudah-mudahan kalian udah belajar basic probability ya. Kita bisa define association rule dengan probability. Nah, interesting tentang association rules adalah tidak semua rules itu menarik ya. Pasti hanya ada beberapa rules yang menarik. Ini contohnya confident dan interest ya. Kalau kita define, nanti kalian bisa lihat lagi detail dari slide ini karena saya pasti cepat karena waktunya nggak banyak supaya kalian bisa praktikal juga ya. Nanti kalian bisa cek lagi item-itemnya, saya nggak akan jelasin terlalu detail ya. Karena course ini juga ada di YouTube. Kalau nggak salah tinggal cari nama profesornya CS246, kalian ketemu tuh ininya. So, untuk association rule mining, kalian saya kasih data. Terus saya bilang, cari association rules dengan support S dan confidence yang besar dari C. Oke? Nah, yang susah di sini adalah find frequent item set-nya. Jadi cari dulu yang frequent terlihat sama-sama, yang sering terlihat sama-sama, baru setelah itu kita cari association rules-nya pakai rumus yang tadi gitu ya. Jadi association rules dengan frequent item finding biasanya bertukar-menukar tuh istilah itu kita pakai. Nah, bagaimana mencarinya algoritmanya? Pertama, find all frequent item set, terus bikin rule generation, misalnya untuk setiap subset A dari I, generate rules-nya. Oke? Ada variannya, pasti varian 1, varian 2. Setelah itu, output atau keluarkan rules tentang confidence threshold-nya. Ini contohnya. Oke? Oke. Biasa juga kalau datanya besar, kita pengen output-nya itu lebih compact gitu ya. Jadi biasanya kita bilang maksimal frequent item set. Ini contohnya. Oke. Nah, kalau kalian lihat tadi di association rule ini, algoritma yang paling penting adalah mencari frequent item set. Karena kalau kita nggak dapat frequent item setnya, algoritmanya nggak jalan. Nah, kalau datanya gede gimana? Nah, pasti ada spesifik algoritma untuk find itu ya. Jadi biasanya datanya kita keep di file, di flat file kayak gitu, instead of database. Kenapa? Karena kalau database nanti kita query lagi lama, sementara datanya gede. Jadi biasanya kalau kalian ada database-nya, export dulu dari text file, jadi flat file, simpan ke file, setelah itu simpan dalam basket by basket. Misalnya customer A, basketnya dalam satu folder, customer B, jadi akan banyak folder atau basket. Ya, basketnya biasanya kecil, tapi banyak item dibeli di dalamnya. Oke? Dan kita bikin basketnya dalam pair kayak triples atau doubles dan lain-lain supaya kalian bisa identifikasi. Setelah itu kita loop masuk ke dalamnya untuk cari datanya. Nah, tentu saja supaya menghemat I/O, oke, karena cost-nya nanti untuk baca file ya, cost komputasinya. In practice biasanya kita baca dulu ke memori, habis itu kita program di memori. Karena apa? Kalau dia tidak ditaruh di memori lambat. Nah, tapi ada problem lain kalau di memori karena komputer memori kalian itu kecil. Oke? Jadi kalau penuh memorinya nggak bisa ngapa-ngapain komputernya, ya. Jadi ini kritikal untuk memanage memori untuk algoritma seperti ini. Oke.
Nah, finding frequent item pairs hardest problem itu adalah kalau datanya besar dan memori kita harus manage. Nah, itulah kenapa kita harus pakai PySpark karena dia punya memory management pakai RDD yang lebih cepat. Oke, nanti kalian akan belajar setelah sesi saya ini, kalian akan belajar tentang PySpark, minta code-nya gitu ya. Tadi saya udah kasih contoh simple di sini, ya. Dia create PySpark, ini kalian bisa coba copy terus bikin di Google Colab. Nanti praktikumnya bisa sama JC untuk lebih lanjutnya. Saya cuma kasih lihat flow-nya aja ya, belum tentu juga code-nya jalan karena saya baru nge-prom tadi. Tapi nanti JC bisa bantuin untuk kalian udah dicobain dulu promnya jalan atau enggak, atau sampel code-nya jalan atau enggak. Ya, dia pakai PySpark, dia import, dia bikin sintetik data, kalian bisa tambah-tambahin atau cari data sendiri kalau mau. Kalau upload data, taruh di folder ini gitu ya. Nah, ubah di pembacaannya. Terus dia implement dulu finding item pair. Ya. Setelah itu baru dia generate Py session-nya. Nah, Spark-nya. Ini pasti ada error. Oke. Kenapa error? Karena saya belum install pip install PySpark. Jadi make sure kalian install dulu PySpark-nya, kalau enggak nanti dia nggak mau jalan. Oke, saya lanjut. So, approach-nya, kita selalu harus bisa baca item set-nya, dan kita bisa track ke dalamnya, dan menghitung yang mana yang frequent pair. Oke? Ada naive algorithm yang paling bodoh-bodohan lainnya, untuk cari item pair, baca filenya, hitung di dalam memori occurrence atau kejadian setiap pair, ya. Setelah itu evaluate. Oke? Tentu saja memory utilization-nya item pangkat 2 tentu saja mahal komputasinya. Bayangkan kalau data kalian segini ya, ini ada komputasi simple untuk Walmart, nggak bisa kalian compute. So, counting di memori tentu harus berhemat karena memori itu limited. Oke? Jadi approach 1, kita bisa pakai count all pair dalam matriks. Atau keep a table of triple, misalnya IJC, dan count all pair in IG di dalam setiap pairnya. Oke, tentu saja ada perbedaannya. Approach mana yang lebih bagus? Oke, misalnya pakai matrix, pakai triangular matrix, kita count pair of item IJ dan lain-lain. Oke, kita harus lihat memori yang utilization yang mana yang paling murah gitu ya. Karena kalau kalian bekerja dengan big data algorithm, kalian harus cari yang mana yang paling bagus secara memori. Karena memori itu lumayan mahal. Oke? Ternyata udah banyak yang ngerjain algoritmanya, ada yang namanya a priori algorithm. Oke? Dia bikin a priori algorithm ini two-pass approach, maka disebut a priori, ya, supaya tidak banyak penggunaan memori. Idenya monotonicity. Kalau suatu item set I terlihat S kali, oke, maka juga subset J dari I. Ya, jadi dia bisa menghemat memori. Bagaimana cara bekerjanya? Dia pakai two pass, maksudnya dua fase. Oke, fase pertama, dia read basketnya dan hitung dalam main memory jumlah occurrence setiap item. Oke, item yang terlihat lebih besar dari S time, itu masuk ke dalam frequent item. Setelah itu dia baca lagi basketnya, dia keep track yang hitungannya, hanya yang pairs-nya, ya, ketika elemennya itu terlihat sama. Kira-kira seperti ini, dia count, ya, ada dua pass kalau divisualisasikan algoritmnya. Oke, kalau kita lihat detailnya seperti ini, ingat jangan menghafal algoritma, kalian ngerti dan bisa nge-prompt. Tadi saya kasih contoh, kalian nge-prompt a priori algoritma ya. Sekarang kita coba prompt algoritma ini ya. Namanya a priori algorithm dengan two pass gitu ya.
So, kalau saya ambil di sini ini, saya bilang make big data synthetic dataset, right pattern a priori to pass algorithm to find frequent item using PySpark. Saya tweak dikit prompt-nya saya tadi, saya pengen minta pakai a priori algorithm. Oke, dia bikin synthetic dataset, terus dia implement two-pair-nya. Tentu saja ini very simple algorithm, karena kita minta synthetic dataset. Ini yang sebelumnya saya jalanin. Oke, sambil nunggu dia jalan, ini kan lumayan, ya, PySpark lumayan gede komputasinya tuh, dia masih jalan. Oke, so waktu belajar, kalian make sure jangan menghafal algoritma, ngerti cara kerjanya, kalian lihat slide ini, coba bayangkan matematiknya gimana, cara kerjanya gimana, coba prompt, minta sampel code, sehingga kalau ada data, kalian bisa compute. Ini frequent item count-nya. Ini saya jalanin yang kedua, nanti dia hitung lagi. Oke, kalau ada error-error begini, ya, kalian bisa minta lagi ke ChatGPT, I found this error. Oke. Give the code a resolve and fix the code. Oke. Kadang-kadang ada library nggak kompatibel dan lain-lain, dia lupa masukin ini gitu ya. Nah, kalau kalian prompt lagi seperti itu ya, mungkin dia punya enough data untuk perbaiki. Bisa jadi juga enggak. Karena ini language model, nobody knows, ya, until you try. Oke, saya lanjutkan. So, saya serahkan kalian untuk implement algoritma ini, ya. Kalian juga bisa, misalnya ada penjelasan di sini nggak jelas, kalian minta penjelasan, misalnya explain apa itu hypothetical step in a priori algorithm, ya. Oke, saya lanjut ke Park Chen Yu algorithm. Oke, ini another algorithm, tapi satu pas, ya. Jadi dia memodifikasi supaya algoritmnya bekerja kayak gini. Jadi for each basket, for each item in the basket, add satu ke item, terus for each pair in the item basket, ya. Jadi dia modify algoritma yang tadi supaya lebih bagus, ya. Di pas satunya, di pas duanya dia hanya count pairs yang punya hash dari frequent bucket. Oke, so ini lebih harusnya lebih bagus yang PYC algorithm. Oke, kita lihat dulu code yang sebelumnya. Di jalan belum? Oke, ini. Nah, saya akan bilang nanti ke dia, misalnya saya bilang gini, instead of a priori algorithm, implement write Python code to implement apa tadi? PYC, ya. PCY. PCY algorithm and compare the result. Ya, dia generate synthetic data, dia compare antara PCY. Oke, kalian tinggal copy. Mudah-mudahan tidak ada error supaya kita tidak perlu bug fixing, ya. Dia pakai hash table di sini. Hash table itu adalah algoritma untuk memperkecil ukuran item, tapi tetap unik, ya. Nanti kalian coba cari apa itu hash table. Ya. Hash table itu data structure untuk mapping satu data yang lebih besar dimensinya atau ukurannya menjadi lebih kecil. Jadi dia implement hash table. Oke.
Ingat, jangan menghafal di saat belajar algoritma, pelajari dia punya algoritma step by step, ya. Try untuk minta code-nya di ChatGPT, ya. Dan kalian nanti kalau ujian juga bisa nanti pakai ChatGPT, tapi kalian harus ngerti dan bisa jelasin gimana algoritmanya bekerja. Oke? Ini kira-kira cara kerjanya. Dia pakai hash table of pair, ya. Kalau kalian nggak ngerti apa ini hash table, kalian bisa tanya di ChatGPT, ya. Explain why PCY algorithm using hash table for pairs, and what is the hash table? Oke, kayak gitu cara belajarnya. Jadi kalian bisa belajar dengan Gen AI, make sure kalian tidak menghafal. Nggak ada gunanya belajar secara menghafal. Ya, di sini dia jelasin apa itu PCY algorithm hash table untuk memory management, supaya kandidat generasinya lebih kecil, dia pakai hash table untuk countingnya juga lebih cepat, ya. Karena dengan hash table dimensi datanya lebih kecil dan dia bisa counting lebih cepat. Tentu saja PCY lebih baik dari a priori karena PCY adalah revisi atau improvement dari a priori. Oke, ada banyak extension lain, ada di buku dan di course-nya, ya. Apakah ada algoritma yang lebih kecil, tidak pakai two passes? Ada random sampling, ada Son algorithm, Savasere, Omisinski, dan Natave algorithm, ada Toy-Neven algorithm. Oke, yang algoritma itu pasti improvement dari PCY dan a priori yang dua pas, ya. Tapi bisa jadi dia bisa pakai different approach dengan random sampling, ya. Ini ada contoh algoritmanya. Saya harap kalian bisa belajarin lebih lanjut, ya. Saya stop sampai di sini. Silahkan kalian download materinya dan make sure kalian bisa prompt semua algoritma yang ada di sini, ya. Kita nanti saya akan tunjukkan prompt-nya. Oke, ya ini tadi yang ini, ya. Jadi saya ubah yang ini. Make synthetic big data set, write Python code to implement for frequent item finding. Oke. Saya lupa bilang pakai PySpark, tapi mudah-mudahan dia masih ingat konteks di atas bahwa kita lagi bahas PySpark. Oke. Setiap kali kalian generate code dengan algoritma, understand apa yang dia generate, ya. Waktu kalian generate dengan ini, jangan cuma copy paste aja, nanti kalian nggak bisa jelasin, ya. Tapi sebaiknya kalian baca satu-satu. Oh, memang begini code-nya sesuai dengan slide tadi, ya. Oke, yang terakhir, Toivonen algorithm. Oke. Oke, ini kalau ada error, kalian bisa copy errornya, ya. Misalnya kalian, oke. I found this error. Fix the code. Resolve dan fix the code. Oke. So, ini asisten yang sangat menarik. Disuruh apa aja nggak ada capek-capeknya. Menghafal nggak ada batasannya selama ChatGPT ngasih kita model GPT yang datasetnya lebih lengkap, ya kita akan enjoy, ya. Kalian harusnya beruntung sekali ada di masa ini di mana kita bisa belajar tanpa menghafal, ya. Zaman dulu kalau saya dapat algoritma, happy-nya minta ampun, kita print itu algoritmnya dari paper, kita coba implement sendiri, dan itu takes time, ya. Seandainya saya bisa back in time atau moving forward in time, saya nggak mau lakuin itu. Memang nggak ada opsi waktu itu. Kalian punya opsi karena kalian punya ChatGPT dan itu free. Oke? Oke.
sambil nunggu code-nya jalan apa enggak. Jangan takut selama masih ada error, itu artinya masih ada harapan. Ya, ini yang terakhir, write synthetic dataset, implement algorithm for frequent item finding. Okay, and compare the result is with to SON algorithm. Kalian juga bisa minta supaya dia tulis beberapa implementation algorithm, compare performance-nya, ya. Jadi happy banget pakai ini ya, karena kalian kayak punya asisten yang bisa bantu kalian. Dia masih ngitung kali ya, karena datanya gede. Oke, so ini code dari algoritma yang terakhir. Kalian coba pelajarin lebih lanjut cara nge-prompt-nya, ya. Cara belajarnya, pakai ChatGPT, jadikan ChatGPT asisten setia kalian yang nggak ada capeknya kalian suruh. Kalian bisa bikin dokumentasi pakai ChatGPT. Setelah dapat code, kalian suruh dia bikin dokumentasinya ya. Misalnya saya bilang write technical documentation of above ya, using bahasa Indonesia. Dan kalian bisa bikin laporan kuliah kalian dengan contoh code yang kalian generate dari asisten kalian yang namanya ChatGPT. Selain ChatGPT, kalau dia masih berhalusinasi, kalian bisa coba Google Gemini. Gemini, ya. Ini another chat, katanya sih udah lumayan bagus. Kita coba prompt yang sama, kasih ke Mr. Gemini. Let's AI working for us, not us working for AI. Yap, hasilnya kalian bisa combine, bikin dokumentasi yang baik. Oke? So, begitu dari saya untuk hari ini, ya, PR kalian implement, kalian harus punya intuisi, kapan pakai SON, kapan pakai algoritma Toivonen, kapan pakai a priori, dan kapan pakai yang lain-lain. Oke? Kalian bisa implement dengan PySpark, itu tujuannya. Jangan intimidated dengan algoritma, kalian ada di masa Gen AI, jangan intimidated by code, kalian selalu bisa minta bantuan dari ChatGPT. Oke, that's it dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya kasih ke JC untuk praktek lebih jauh dengan ChatGPT dan PySpark. Kalau nggak salah di materi kuliah di sini itu ada contoh collab ya, dan ada homework-nya. Nanti JC coba tunjukin yang frequent item set mining. Dari saya cukup secara fundamental dan konseptualnya. Mudah-mudahan berguna buat kalian. Bisa jadi bahan kalian untuk melakukan penelitian. Misalnya di genomic, kalian bisa tanya, explain common use cases of finding item set, frequent item set in genomic. Oke, misalnya kamu punya data genomik banyak, kita pengen cari pada yang sama ya. Ternyata dalam genomik teknologi ini atau ini bisa dipakai untuk sequence motif discovery, variant detection analysis, gene expression analysis, microbiome analysis, protein sequence, protein structure analysis, epigenetic, phylogenetic analysis. So, aplikasinya besar di bidang kesehatan dan bioinformatics. Semoga kalian bisa implement dengan baik. Oke, thank you. Dari saya, silakan JC 30 menit untuk kasih praktikum buat tim ya di sini. Dan buat kalian semuanya coba ikut latihan bersama dengan JC supaya ini jadi skill, bukan cuma jadi pengetahuan. Thank you. Apakah suara saya kedengeran? Iya, terdengar. Cukup jelas ya.
izin sharing dulu mungkin sebentar. Hmm, selamat siang teman-teman. Mungkin Siap. kita bisa mulai uh, untuk sesi praktikalnya ya. Mungkin teman-teman bisa buka Google Colab masing-masing biar kita bisa bareng-bareng ngodenya. Sebelumnya maaf ya kalau agak batuk-batuk, ini lagi agak kurang enak badan. Udah buka semua? Belum Mas, masih pending. Oke. Ya, kita coba. Kita bakal coba introduction to PySpark-nya. Di Google Colab kalian bisa ketik eh, tanda seru pip install PySpark untuk di Python. Nah, ini tunggu aja sampai ke install. Walau lumayan lama ya untuk install PySpark, lumayan gede. Nah, sebenarnya kalian bisa eh, change run type-nya. Kalau yang dikasih gratis sama Colab tuh ada sampai T4. Nah, ini buat kalau kalian komputasinya berat ya, gue boleh pakai banget nih ini yang T4. Sedangkan yang ini bayar. Di download, kita lihat dulu. Nah, sambil nunggu mungkin bisa download, kita bakal pakai dataset testingnya ya. Untuk data mining ini kita pakai data bombing operations. Kalian bisa coba download. Aku kirim linknya di chat ya. Oke. Eh, salah. Bentar, meeting. Copy link address. Ada, coba download tuh ya. Kalau kalian udah download ininya, udah download filenya, ini isinya tuh kayak pesawat bomber semua yang ini pas Perang Dunia ya, kalau nggak salah. Kita lihat. Nah, mungkin kalau udah kita bisa masukin dulu data dataset yang kita punya ke dalam drive-nya biar gampang. Eh, Nah, mungkin kita bisa masukin ke sebuah folder khusus ya, yang folder aja. Kita namain dataset mungkin. Nah, dataset baru kita masukin file yang tadi. File upload. Sebentar. Mana tadi?
operations. Not nih. Di download. Ini nggak selesai ya. Udah pada ke download semua belum? Lagi Udah download. Kak. Udah. Ini lumayan gede soalnya banyak ya. Saya belum Soalnya kan data selesai. mining gitu kita working with big data ya. Jadi filenya yang gede-gede. Sambil upload. Nah, mungkin ini ada satunya. Ntar kita rename dulu biar ada satunya. Ini sebenarnya semua JSON ya. Kalau lihat isi datanya kita bakal lihat nanti di dalam Spark-nya. Kita buka. Ada yang belum ke download? Udah. Udah ya? Oke. Selanjutnya kita bisa langsung tanya ChatGPT ya. Misalnya kita pengen ngebaca file ini di dalam Google Colab. Kita bisa langsung nanya ChatGPT-nya, berikan kode untuk menghubungkan Google Drive di Google Colab. Berikan kode untuk menghubungkan Google Drive ke Google Colab. Nah, ini langsung ya dikasih tahu. Kita langsung copy aja, dia nge-import. Kita run. Ini query-nya biar bisa kalian ini juga lihat juga. Nah, nanti di sini ada permit. Kita ini aja, kasih aja. Continue. Select aja. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini juga ada bacanya, cara baca dari drive-nya. File path-nya itu, nah, untuk file path-nya berarti dari konten, drive, my drive. Nah, dari drive ini, itu path-nya dari sini. Berarti my drive, dataset, terus yang ini, bombing operations. Nah, mungkin copy saja namanya. Dataset, terus slash bombing operations. Nah, terus kita tanya lagi ChatGPT. Pengen baca file JSON-nya. Kita bisa tanya ChatGPT lagi, berikan kode untuk membaca file apa nih, JSON ya? Iya, JSON. Namanya bombing operations di PySpark. Lihat, ini kita udah ini. Nah, bentar saya coba kasih dulu. Di mana anjing datanya? Kenapa? Ada yang ketinggalan? Di mana mas itu datanya ya? Gak ini. Gak ketemu Kenapa? saya data yang Google Drive-nya itu bukannya yang mana sih mas? Materi Google perkuliahan Drive-nya lengkap. yang di sini.
Apa itu namanya? My Drive ditaruh di folder dataset, terus taruh file aja langsung sini. Ada nggak? Saya ke ini kan ke buka komputasi lanjut dan big data kan di ininya kan apa Hmm. di grupnya. Terus ke data yang mining kan ya, folder yang data Ini, mining kan drive. oh yang ini, di linknya ada di chat, Ah, ada ada di di chat, share. yang ini. Saya kirim ulang tuh. Bisa lihat. Oke Mas. Oke, aku lanjut dulu. Eh, Nah, di sini kita bisa lihat ini ya, file path-nya tadi kita udah punya. Nah, di sini ada kodenya untuk nampilin, ngebaca dan nampilin ya. Nah, ini belum diimport untuk ininya berarti. Nah, di sini belum, lupa. Di sini berarti atasnya dulu. Kekibaran. Tunggu ya. Kita tunggu aja dulu. Hmm, Terus kita misalnya ingin juga menampilkan informasi mengenai, nah ini baru muncul nih. Ini semua datanya ada aircraft-nya apa, country flying mission, mission date, operating supportnya. Nah ini semua datanya. Nah terus misalnya kita pengen tahu isi skema dataset itu apa, kayak gimana. Kita langsung bisa tanya ChatGPT juga, eh, berikan kode untuk melihat skema dari dataset. Nah ini bisa langsung uh, df.print schema. Nah ini munculnya ada apa aja. Nah coba kita pengen tahu nih arti dari masing-masing kolom ini apa sih? Langsung tanya aja. Eh, apa deskripsi lah, deskripsi dari skema berikut. Nah, aircraft ini informasi mengenai tentang jenis pesawat. Ini negara, informasi negara melaksanakan misi penerbangannya. Ini kapan kita melakukan, kapan mereka melakukan misinya, terus ini apakah disupport, terus kapan ini kalau pagi atau malam gitu. Mungkin kita bisa kopas aja nih, biar kita tahu artinya. Nah, katanya apa aja gitu. Nah, selanjutnya kita pengen lihat nih banyaknya data yang kita punya dalam dataset ini berapa sih? Kita bisa tanya uh, dan kode untuk melihat banyaknya data pada dataset. Kita lihat aja. Hmm. Ini datanya banyak ya, sampai 60 MB untuk sebuah JSON. Jadi kemungkinan, nah, ini 4.400 data, jadi lumayan banyak. Nah, selanjutnya kita pengen lihat nih isi data. Ini udah kelihatan sih, udah data pertamanya berapa aja. Mungkin kita pengen, misalnya kita pengen tahu
berapa operasi yang dilakukan oleh setiap negaranya. Misalnya United States berapa, Vietnam berapa, Laos berapa. Nah, kita juga langsung tanya aja, berikan kode untuk eh, apa ya, melihat total operasi yang dilakukan oleh setiap negara yang terlibat. Nah, langsung ada ya kodenya. Kita coba run dulu. Nah, lihat ya, Vietnam ada 127.000, Amerika ada sekitar 242 juta, 2.400.000-an. Nah, ini ada yang beberapa yang nol, seperti ada beberapa ada yang ini. Hmm. Nah, mungkin bisa lanjut. Nah, misalnya kita pengen nampilin chartnya juga nih, biar kita bisa visualisasiin lebih baik. Kita bisa langsung tanya aja, berikan kode untuk menampilkan bar chart masing-masing negara. Nah, apakah benar ya? Kita bisa lihat. Nah, dia jadi dari total operasi tadi masih data frame-nya PySpark ya. Terus dia ubah ke Pandas data frame. Nah, baru dia coba bikin bar chart-nya pakai PyPlot. Tunggu aja, lumayan lama ya, banyak datanya. Nah, ini kebetulan ini Amerika banyak, apa ini yang enggak ada ya? Beberapa negaranya nggak ada. Hmm, Mungkin sebentar, saya coba diurutkannya dari yang terbanyak. Dari sini deh. Pasti diurutkan terbanyak. Nah, kita coba run lagi kode yang baru. Kalau pakai yang ini, operasi per negara, hmm, nanti kita coba bikin grafiknya lagi. Masih sama. Ya, berarti kemungkinan ini ya. Oke. Itu untuk bar chartnya. Nah, terus gimana kalau pengen kita kan ini pakai ininya, fungsinya dari PySpark ya? Ada group by, ada AGG atau agregasi, terus ada counting, terus dialiasin. Mungkin kalau kalian pernah belajar SQL, pengen coba query berdasar pakai SQL query language, kalian bisa coba uh, coba lakukan pencarian dengan menggunakan SQL. Nah, dibuat sesi baru. Nah, kita copy dari sini aja. Kita udah punya DF-nya. Dari sini aja, berarti lihat resultnya.
ini SQL juga butuh beberapa waktu ya. Baik kok. Oke, sama ya. Sama aja ininya. Hasilnya sesuai sama yang ini. Oke. Selanjutnya misalnya kita pengen tahu ada berapa jumlah operasi per tanggalnya, misalnya pada tanggal 2000 gitu. 2000 tanggal 1 Januari itu ada berapa sih ininya? Eh, kita bisa langsung tanya aja juga di sini. Sebentar. Berikan kode untuk mengelompokkan data ya. Berikan kode untuk mengelompokkan data pada setiap tanggal. Mantap juga ini JC udah bisa di prom semua ya. Iya, Pak. Iya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk setiap tanggal operasi itu ada berapa operasi sih yang ada dilakukan gitu. Nah, ini nunggu lumayan lama karena kita bekerjanya dengan big data ya. Emang hitungannya ini aja udah cepet untuk kita pakai PySpark. Nah, di sini kelihatan pada tanggal 12 bulan 5 tahun ini ada 21. Nah, di sini juga lagi banyak-banyaknya ini juga, mungkin lagi ada perang atau apa ya. Kita nggak tahu. Nah, itu mungkin untuk yang PySpark. Nah, kita mungkin pengen uh, coba ke finding frequent items. Untuk yang ini mungkin uh, saya coba kasih ini aja ya. Coba kasih ininya. Nanti kalian bisa coba sendiri untuk untuk ininya saya dulu. Ini ada orders dan produknya apa aja. Nah, ini yes. Nah, di sini ada file untuk products dan orders. Mungkin nanti kalian bisa coba lakukan sama. Sebenarnya, nah di sini kita bisa upload juga sebenarnya. Ada orders dan apa namanya tadi seperti adalah fee-nya nggak ada ya. Belum berarti. Dulu memang coba ganti dulu. Nah, ini juga promptingnya sama aja sebenarnya. Eh, kita coba baca data dari ininya, baca data dari Google Colab-nya, pakai pakai coding sama aja.
collab kita udah ini ya, udah file path-nya kita ganti aja berarti eh, dataset. Nah ini kemungkinan ya waktunya agak mepet. Mungkin kita coba secepatnya. Kalau nggak sempet kita coba lihat yang punya yang sudah saya prompting. Nah di sini untuk produk CSV-nya terus satu lah ya. Terus file path 2-nya nah ini gedenya 23 MB ya. Depannya sama. Nah, terus kita pengen minta ChatGPT lagi untuk baca dua file ini. Buat kode untuk membaca file berikut dengan PySpark. Nah, ya. Terus kita coba run dulu filenya. Apakah kelihatan? Nah, di sini kelihatan ya untuk yang ini ada error. Tapi untuk yang products muncul, sedangkan yang ini ini berarti ini ya salah kayaknya order products. Hmm. Terus ini datasetnya belum. Dataset. Nah, jadi ada produk ID-nya, produk namanya apa aja. Nah, di sini tuh nampilin order ID-nya untuk order ID 1 itu ada produk ID ini dan ini gitu. Terus add code ordernya berarti ini pertama kali, ini yang kedua kali masukin. Nah, begitu ya bacanya. Nah, terus kita misalnya pengen eh, nentuin relasinya. Nah, kita bisa minta ChatGPT langsung. Eh, kita minta coba join dulu. Join datanya biar bisa untuk order ID segini, produk apa aja yang ditampilkan. Dan kode nampilkan untuk untuk join kedua dataset dari order ID. Nah, di sini langsung dari sini aja ya. Nah, kita coba. Nah, di sini untuk order ID segini, produk ID apa aja, kelihatan ya. Apa aja produk name-nya. Selanjutnya kita coba langsung ininya ya, untuk melakukan ininya uh, apa namanya frequent item pattern mining. Kita pakai FP growth. Terus kita bisa langsung nanya, berikan kode untuk melakukan frequent item pattern mining di Spark dengan FP growth dengan beberapa parameter berikut. Kita coba pakai parameter ini ya. Nah ini dia malah ngebuat data frame baru ya. Kita coba bilang gunakan data frame sebelumnya. Nah dia pakai ini. Kita coba ya. Udah join udah.
Kita coba dulu. Nah, belum diimport. Import dulu. Nah, semoga bisa. Dia coba nge-fit modelnya dulu dengan FV growth dengan parameter segini. Ya. Nah, ini mungkin butuh lamanya di fitnya dong ya. Nah, udah muncul dengan fitnya. Nah, ini ada frekuensinya. Nah, ini untuk kasus ini tuh muncul ya, mungkin ada konfigurasi yang lebih tepat lagi. Nah, mungkin saat itu mungkin kalian bisa otak-atik sendiri ya untuk seperti ininya apa parameter-parameternya atau cara ngejoinnya benar gimana. Itu bisa kalian coba otak-atik sendiri lah. Oke. Karena udah Oke, thank you. Thank you Makasih banget semuanya. Jesse, asik banget demonya. Mudah-mudahan kalian semua belajar dari Jesse. Kalau ada yang butuh tutorial lebih ini, silahkan set up di grup ya. Tanya di grup, make sure kalian semua belajar ya.